Untuk memecahkan masalah, kamu harus menyadari bagian tanggung jawabmu. Jika kamu hanya menyalahkan orang lain, maka tidak akan pernah menyelesaikannya. Cara berinteraksi dan memahami perbedaan pendapat berguna dalam kehidupan karir, keluarga, pasangan, dan pertemanan. Perbedaan pendapat terkadang tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi, jika kamu mampu mengontrol diri dan saling menghormati dalam melihat perbedaan pendapat, maka semuanya tidak akan terasa berat atau menegangkan. Selamat datang di Menuang Pikiran episode 2. Memahami perbedaan pendapat dengan santai dan bijak. Halo semuanya, kembali lagi dengan Menuang Pikiran. Hari ini kita bakal bahas topik yang rasanya semua orang pasti pernah ngalamin, tapi mungkin masih suka bingung gimana ngadepinnya. Ini adalah tentang perbedaan pendapat. Kayaknya setiap hari kita selalu ketemu aja sama orang yang punya pandangan atau pemikiran yang beda. Mulai dari hal-hal kecil kayak debat soal makanan, sampai yang lebih serius kayak politik, sosial, atau cara pandang hidup. Dan gak jarang nih, perbedaan pendapat ini bisa bikin hubungan jadi tegang kalau kita gak pinter-pinter ngadepinnya. Jadi gimana sih caranya memahami perbedaan pendapat ini tanpa harus bikin ribut dan malah bisa bikin kita lebih bijak dalam ngadepin orang lain? Mari kita bahas satu-satu. Mulai dengan mendengarkan, bukan berdebat. Kunci pertama dan yang paling penting adalah dengerin dulu. Kalau kamu langsung kepancing buat debat, kemungkinan besar kamu cuma bakal fokus cari celah buat bales argumen, bukan benar-benar mendengarkan apa yang mereka omongin. Jadi, sebelum kamu ngomong balik, coba ambil nafas, tenangin diri, dan fokus dengerin dulu. Kita sering lupa kalau salah satu bentuk menghargai orang lain itu adalah dengan mendengarkan. Dan siapa tahu ada hal-hal menarik dari sudut pandang mereka yang belum pernah kamu pikirin sebelumnya. Bayangin, kamu lagi ngobrol sama teman soal topik yang menurutmu penting banget, tapi dia malah sibuk nyiapin argumen buat ngebantah. Rasanya pasti gak enak kan? Nah, kalau kamu pengen didengar, ya kamu harus bisa jadi pendengar juga. Tiap pendapat terbentuk dari pengalaman hidup. Nah, yang sering kita lupa adalah bahwa opini atau pendapat orang itu gak jatuh dari langit. Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda, dan pengalaman ini ngebentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Bisa jadi mereka punya pengalaman masa kecil yang bikin mereka punya pandangan tertentu. Atau mungkin lingkungan mereka tumbuh besar juga mempengaruhi pendapat mereka. Misalnya, kamu ketemu sama orang yang punya pandangan berbeda soal pendidikan anak. Bukan berarti dia salah, tapi mungkin pengalaman tumbuh di keluarga yang beda sama kamu bikin dia ngelihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bisa paham ini, kita bakal lebih mudah buat menerima perbedaan. Karena kita ngerti bahwa setiap orang punya cerita masing-masing.
Cari kesamaan, bukan fokus ke perbedaan. Kita seringkali langsung fokus ke apa yang beda. Padahal kalau kita gali lebih dalam, biasanya ada hal-hal yang kita setujui juga. Misalnya, kamu dan temanmu punya pendapat yang beda soal cara liburan terbaik. Kamu lebih suka liburan di pantai, sementara dia lebih suka mendaki gunung. Tapi mungkin kalian sama-sama suka traveling untuk melepas stres. Atau sama-sama pengen lebih dekat dengan alam. Kalau kamu mulai dari kesamaan dulu, obrolan bakal lebih hangat dan gak terlalu kaku. Dari situ baru pelan-pelan bisa ngobrolin perbedaan dengan lebih terbuka dan santai. Pahami bahwa kamu gak selalu harus menang. Salah satu alasan kenapa perbedaan pendapat sering jadi ribet adalah karena kita sering merasa harus menang dalam argumen. Padahal dalam banyak kasus gak ada yang benar-benar menang atau kalah. Kadang kita cuma perlu setuju untuk gak setuju. Agree to disagree. Gak apa-apa kok kalau kamu dan orang lain punya pandangan yang berbeda dan gak bisa ketemu di titik tengah. Yang penting kalian tetap bisa saling ngehargain meskipun gak sepakat. Karena pada akhirnya kita gak bisa maksa orang lain untuk selalu sepaham sama kita. Hormati orang lain dan jangan bawa perasaan. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi kadang kita suka kebawa emosi kalau topiknya terlalu dekat dengan hati kita. Disinilah pentingnya belajar untuk gak baper. Jangan bawa perasaan kalau ada yang gak sepakat sama kamu. Saat kamu bisa tenang dan menghormati orang lain, meski berbeda pandangan, itu adalah tanda kedewasaan. Hormati bahwa mereka punya hak untuk berpikir berbeda. Jangan sampai perbedaan ini merusak hubungan yang udah baik. Perbedaan itu bukan ancaman, tapi kesempatan. Seringkali kita ngelihat perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang mengancam atau bikin gak nyaman. Padahal perbedaan ini bisa jadi kesempatan buat kita belajar hal-hal baru atau bahkan ngebuka cara pandang yang lebih luas. Kalau semua orang punya pendapat yang sama, hidup bakal jadi bosan dong. Justru dengan adanya perbedaan, kita bisa memperkaya wawasan dan jadi lebih toleran terhadap orang lain. Gunakan humor untuk meredakan ketegangan. Kadang kita bisa pakai humor buat ngurangin ketegangan. Tapi ingat, humornya yang ringan dan gak menyinggung. Sebuah candaan kecil bisa ngebantu banget buat bikin suasana jadi lebih santai. Humor adalah salah satu cara terbaik buat ngelepas emosi negatif. Dan ngingetin kita bahwa pada akhirnya perbedaan pendapat ini bukan akhir dari hubungan antar kita. Jadi itu dia beberapa hal sederhana buat memahami perbedaan pendapat dengan lebih santai dan bijak. Perbedaan pendapat itu wajar dan justru bisa bikin kita berkembang kalau kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Semoga video ini bikin kamu lebih paham gimana caranya menghadapi perbedaan pendapat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami hal sulit pada saat berdebat atau berkomunikasi kepada orang lain. Jika punya pertanyaan dan saran, jangan ragu buat berkomentar. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.